Paman yakin Pandawa pasti akan bangkit. Bukan tidak mungkin Pandawa akan menjatuhkan kalian dengan satu pukulan keponakanku. Penyerangan Garuda Ngelayang. Mengapa Guru Dorna mengajarkan bentuk penyerbuan perang? Di mana kayu itu berada, Resi? Di puncak gunung Reksamoka. Baiklah putraku. Ibu izinkan kalian berangkat. Ibu serahkan perlindungan kalian pada Dewata Agung. Dia yang akan membimbing langkah kalian. Dia belah raga. Eyang, kalian berdua lanjutkan perjalananmu. Biar Eyang yang menghadapinya. baik Eyang. Dimas, ayo. Ya Kang. Rupanya dia memiliki kesaktian. Gelang pusakaku hilang! Semoga Dewata melindungi perjalanan cucu-cucuku. Kang Mas, sepertinya kita sudah memasuki Gunung Reksamuka. Dimas, ayo kita mencari kayu kung, susuing angin yang diminta guru. Iya, Kang Mas. Resi, aku sangat senang sekali. Mereka berlatih dengan sangat giat, Resi. Itu juga yang kuharapkan, Patih. Tidak ada kebahagiaan seorang guru saat melihat murid-muridnya tekun berlatih. Dengan kemampuan seperti ini, aku yakin, aku sangat yakin sekali, mereka pasti bisa mengalahkan para Pandawa, Resi. Bukan hanya Pandawa, Patih, tapi
tapi juga kerajaan Pancala. Tidak ada yang lebih menyedihkan hati seorang guru jika melihat murid-muridnya berselisih. Bukan, Resi, bukan. Maaf, Resi. Maaf. Resi, jangan salah paham. Bukan maksudku mengharapkan mereka saling berselisih, bukan, Resi. Tapi yang aku maksudkan, mereka tidak lagi merasa lebih rendah daripada Pandawa, Resi. Ya. Aku mengerti maksud Pati Sengku. Ya, terima kasih, Resi. Terima kasih. Oh, Pak Resi. Hampir lupa. Raka Prabu Destarastra meminta Resi untuk menghadap siang ini. Baik, aku segera menghadap Pati Sengku. Ya, terima kasih, Resi. Kalau begitu, aku mohon pamit. Sengkuni hanya menunggu waktu untuk bisa menyeret keponakan-keponakan mengikuti langkah kakiku. Karena aku tidak mungkin memerintahkan mereka begitu saja. Pasti Prabu Destarastra dan Maharsi Bisma tidak akan menyetujui. Sucitra, sahabat kecilku, luar biasa, luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat, kau sudah menjadi raja besar. Bahkan namamu sudah menjadi Gusti Prabu Drupada. Aku rindu padamu, sahabatku. Tidak mungkin seorang raja besar seperti Yang Mulia Prabu Drupada punya teman yang tidak punya sopan santun. Maaf, ini hanya salah paham. Ayo, silakan duduk kembali. Ayo. Sucitra, aku ini sahabat kecilmu, Sucitra. Sahabat kecilmu. Tidak. Aku bukan sahabat. Aku yakin kamu pasti salah orang. Bahkan sama sekali aku tidak pernah bertemu dirimu. Sucitra, Sucitra, Sucitra. Kau ini sahabat kecilku, Sucitra. Tidak. Sucitra, kau memang sahabat yang buruk, Sucitra. Dengar, sama sekali aku tidak pernah punya teman seperti itu. Sekarang juga, kamu tinggalkan istanaku. Pergi sana. Kedatanganku kemari hanya sebagai sahabat yang ingin membutuhkan pertolonganmu. Apa kau lupa? Kita pernah berjanji akan membagi dua apapun yang kita dapatkan, Sucitra. Kalau kedatangan kamu kemari untuk meminta sedekah, akan aku beri 10 ekor sapi. Sucitra, kau telah menyakiti hati.
apakah Dorna akan menyerbu Pancala, membuktikan apa yang pernah dia ucapkan. Prajurit, seret dia keluar. Keterlaluan kamu, Sucitra. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Kau akan menyesal, Sucitra. Prajurit, seret orang itu. Seret dia keluar. Jangan harap kamu bisa menyeretku keluar dari Pancala, Dorna. Aku Drupada, murid Resi Bharadwaja. Berlatih siasat perang. Iya, saya yakin. Tampaknya ada sesuatu yang sedang dirahasiakan Maharsi. Hati saya mengatakan tidak baik. Patiwidura, siapkan Telik Sandi untuk mengikuti pergerakan mereka. Sendiko Dawuh, Maharsi. Kang Mas, latihan ini sangat melelahkan kita. Apakah kita tidak bisa meminta ke guru untuk latihan yang lebih ringan lagi? Benar, Kang Mas. Seluruh tulangku rasanya remuk. Kalau begini terus, kita bisa mati dalam latihan, bukan dalam pertempuran. Kalian harus tahu, apa yang diajarkan Guru Dorna hari ini adalah bekal kita untuk berperang nanti, melawan Pandawa. Dan aku tidak mau terus-menerus berada di bawah bayangan Pandawa. Dan kita harus berlatih keras. Aku sudah tidak sabar menantang Arjuna Dan juga Bima. Aku bersumpah akan melawan mereka. Melawan Pandawa 1 lawan 1 dalam perang, kita tidak mungkin menang. Jadi gunakan cara pikir kalian. Dengan jumlah kita yang lebih besar dan gelar perang yang tidak benar, itu sama saja seperti buih di tengah lautan, akan tersingkir oleh riak air. Iya, Kang Mas. Kami berjanji akan berlatih lebih keras lagi. Bagus! Ayo kita lanjutkan.
Mohon ampun Gusti Prabu. Telik Sandi, kabar apa yang kamu bawa dari Sukalima? Maaf Gusti Prabu. Sampai saat ini hamba belum berhasil mendapatkan kabar. Mereka hendak menyerang Raja Mana. Tapi hamba melihat para Kurawa berlatih lebih giat. Jadi para Pandawa tidak ikut berlatih? Tidak Gusti Prabu. Sama sekali hamba tidak melihatnya. Apa sesungguhnya yang terjadi di Sukalima? Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba melatih mereka dengan gelar perang. Resi Dorna, bukankah terlalu cepat mengajarkan gelar perang? Mohon maaf, Raka Prabu. Kecakapan dan ketangkasan para Kurawa sudah cukup memadai. Jadi apa salahnya kalau mengajarkan gelar perang? Karena cepat atau lambat, para Kurawa dan para Pandawa harus menguasai hal itu. Bukan begitu, Resi Durna? Hamba menghaturkan beribu-ribu maaf, Gusti Prabu. Maharsi Bisma. Apabila Gusti Prabu dan Maharsi Bisma tidak berkenan, maka dengan senang hati hamba akan menghentikan latihan itu, Gusti Prabu. Tidak, Resi. Bukan aku tidak berkenan. Tapi aku hanya ingin mendengar penjelasan Resi lebih lanjut. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Tampaknya Resi Dorna sangat pandai mengambil hati Kang Mas Prabu. Resi, apa penjelasanmu? Gusti Prabu, Maharsi Bisma, pengetahuan tentang gelar perang adalah bagian dari disiplin kepemimpinan. Karena itu, menurut hamba, lebih cepat diajarkan akan lebih baik. Tapi Resi Durna, mengapa Resi Durna tidak menunggu para Pandawa 5 sampai di Sukalima? Agar mereka bisa juga mendapatkan pelajaran yang sama. Menurut saya, mereka adalah murid-murid yang cerdas. Tentu, dengan mudah mereka bisa mengejar ketertinggalan dan mencapai kemampuan yang setara dengan saudara-saudaranya Kurawa. Langkah Resi benar. Guru yang bijak. Terima kasih, Gusti Prabu. Apa yang dikatakan Guru Dorna sudah benar. Kenapa mereka selalu mempermasalahkannya? Mereka memang selalu tidak pernah adil pada putra-putraku. Mohon maaf Gusti Ratu. Barangkali Gusti Ratu perlu istirahat. Mari saya antarkan ke dalam. Tidak, Mbak. Hatiku tidak akan pernah bisa beristirahat sampai aku melihat putra-putraku lebih unggul dari putra-putra Pandu. Kalau Pandawa jangan sampai kembali ke Sukalima, juga Hastinapura. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Arjuna.
Resi, kapan Pandawa dipanggil ke Sokalima? Sudah saya lakukan, Maharsi. Patih Sekuni sendiri yang berangkat memanggil mereka ke Panggombakan. Celaka. Apa maksud Resi Durna mengatakan hal ini? Jangan-jangan dia menjebakku. Rai, benarkah Rai sendiri yang berangkat ke Panggombakan? Ya, benar Raka Prabu. Aku sendiri yang memanggil mereka. Karena aku tidak ingin Pandawa tertinggal pendidikannya, Raka Prabu. Sengkuni, kaulah yang akan dicurigai jika Pandawa terlambat tiba di Sokalima. Gusti Prabu, Maharsi Bisma, selama ini banyak yang salah menduga bahwa Patih Sengkuni lebih berpihak kepada Kurawa. Tapi Gusti Prabu, Maharsi Bisma bisa melihat sendiri bagaimana Patih Sengkuni justru lebih sangat mementingkan kepentingan Pandawa. Ya, tentu saja aku memikirkan semuanya. Karena Pandawa juga adalah keponakan-keponakanku. Dan mereka adalah bangsawan dari Hastinapura. Aku juga tidak pernah membeda-bedakan antara Pandawa dan para Kurawa. Terima kasih, Rai. Aku sangat gembira sekali mendengarnya. Sudah seharusnya kita memang tidak membeda-bedakan antara Pandawa dan Kurawa. Karena semua mereka berhak mendapatkan pendidikan dari guru yang terbaik di Hastinapura. Baiklah, pertemuan ini kita akhiri. Tunggu! Aku tidak mau lagi melihat kalian mengeluh karena beratnya latihan. Kang Mas, tidak seharusnya Kang Mas marah-marah seperti ini. Benar, Kang Mas. Bagaimana aku tidak marah? Itu karena kalian semua pemalas dan banyak alasan. Seharusnya kalian malu pada sahabatku karena dia lebih kesatria daripada kita. Dan kegigihan dia dalam berlatih untuk mencapai tujuan tidak pernah padam. Tidak seperti kalian! Raden, Raden memanggil saya. Benar sekali sahabatku. Dan kalian, teruslah berlatih. Karena ikut aku. Kenapa? Kenapa setiap ada anak surga itu? Kita selalu dipandang sebelah mata oleh Kang Mas Duryodhana. Benar, Kang Mas. Kalau dibiarkan, karena akan semakin besar kepala. Kita harus memberikannya dia pelajaran. Jangan sampai dia merendahkan kita di depan Kang Mas Duryodhana. Kita harus memberi dia pelajaran. Sahabatku, ini adalah namanya Caturangga. Semua bangsawan, Raja Agung, Mahapati, para resi, dan para penggawa istana harus mengerti dengan permainan ini. Maaf Raden, saya sama sekali tidak mengerti permainan ini. Tenanglah sahabatku, aku akan mengajarkanmu. Pertama,
Ini adalah raja. Dan ini adalah Perdana Menteri. Kedua yang aku sebutkan tadi adalah hal terpenting dalam sebuah kerajaan. Dengar sahabatku, kedua bidak ini adalah Resi. Resi Brahmana Agung, penasehat raja. Dan beliau selalu lurus menjalankan tugas-tugasnya. Dan paling penting adalah kesatria. Ini adalah kesatria panglima utama yang mampu melewati bidak-bidak yang ada di depannya. Dan benteng pertahanan ada di kedua sudut ini. Beliau selalu menjaga pertahanan kerajaan dari serangan. Dan yang terakhir adalah semua bidak yang ada di barisan depan. Mereka adalah prajurit utama paling depan di sebuah kerajaan. Apa kamu mengerti, Karna? Luar biasa. Permainan caturangga ini benar-benar gelar pemerintahan. Ayo Karna, kita mulai permainan ini. Sekarang bagianku, Karna. Silakan. Bagaimana, Karna? Sepertinya posisi saya sudah terjepit, Raden. Permainan saya hampir terhenti. Tidak, Karna. Kamu salah. Di sini masih ada benteng. Benteng ini mampu mempertahankan serangan. Coba kamu lihat. Terima kasih, Raden. Saya berjanji akan mempelajari caturangga ini. Tentu sahabatku. Permainan ini bisa menghilangkan kejenuhan kita. Tapi yang harus kamu ketahui, permainan ini bisa menjadi pedoman hidup kita. Kita harus belajar bagaimana mempertahankan negeri ini dari serangan musuh. Kita sudah sampai di Gunung Reksamuka.
Tetapi kita belum juga menemukan pohon yang kita cari. Kang Mas, Kayugung Susuhing Angin seharusnya berbeda dari pohon yang lain. Tapi semua pohon di sini tampak sama. Kita robohkan saja semua pohon-pohon ini. Siapa tahu ada pohon yang tidak roboh, yang terkena ajian kita. Itu adalah pohon yang kita cari. Tapi Kang Mas, bagaimana kalau nanti... Ndara wataking satriya tama tresna asih ring sapada tansah luhur ing prambudi. Mulat sarira hang rasowani. Ndara berdua, apa jadinya apabila semua pohon dirobohkan? Keseimbangan alam tidak akan terjaga, Ndoro. Binatang-binatang di sini akan kehilangan tempat tinggal. Tapi Ki Lurah, bisakah Ki Lurah memberikan petunjuk kepada kami? Benar Ki Lurah. Manakah yang bernama Kayugung Susuhing Angin? Oh, ya. Blagagag, ugak, asak dolito, Ndoro berdua, silakan periksa ke barat dan ke timur. Mudah-mudahan di sana Ndoro akan mendapatkan petunjuk. Terima kasih. Siapa kalian? Prajurit, mundurlah kalian. Maharsi, sepertinya ada hal yang sangat janggal. Apa yang kau pikirkan? Tampaknya ada hal-hal yang disembunyikan. Karena Patih Sengkuni pergi ke Panggombakan tanpa disertai oleh siapapun. Laporkan kalau ada yang mencurigakan. Sendiko Dawuh, Maharsi. Raden. Iya. Ini memang kami, Karna. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kenapa Raden menyerang saya? Karena penghadangan ini sengaja kami lakukan. Karena kami tidak menyukai pertemuanmu dengan Kang Mas Duyurdana. Maaf Raden. Sebagai seorang adipati, sudah seharusnya saya patuh apabila istana memanggil. Apalagi Raden Duryudana sahabatku sendiri. Jangan sebut-sebut adipati. Kau hanya seorang sudra. Dan akan segera kembali menjadi sudra. Hentikan!
Apa yang kalian lakukan? Kami... Maaf Raden, kami hanya bermain-main. Mohon Raden jangan salah sangka. Sudahlah sahabatku Karna. Kamu tidak perlu membela mereka. Dan kalian semua, kembalilah ke kesatriaan. Tapi Raden, pulanglah sahabatku. Biar aku yang mengurus adik-adikku sendiri. saya permisi dulu Raden. Apakah kamu masih marah, Ger? Maafkan Romo. Romo berjanji, panas sekali akan Romo wariskan kepadamu. Kelak, jika kanuraganmu sudah mencukupi. Romo hanya bisa memberikan janji tanpa kenyataan. Maafkan Romo, Ger. Romo belum bisa mengajari ilmu kanuragan. Kenapa? Apa bedanya aku dengan murid-murid Romo yang lain? Beda, Ger. Suatu hari, Romo ingin mengajarkan ilmu kanuragan. Agar Romo bisa mendapatkan imbalan. Ternyata, golongan kita tidak mampu memberi. Bahkan tidak menghiraukan. Dengan tidak mengurangi rasa kenikmatan paman-paman sekalian. Melihat permainan yang saya tunjukkan, mohon saya bisa mendapatkan imbalan. Maafkan kami, Kisanak. Kami semua golongan sudra yang tidak memiliki kelebihan simpanan uang, Kisanak. Maafkan kami, Kisanak. Aku bersumpah, aku tidak akan mengajarkan ilmu kanuraganku pada golongan sudra seperti kalian. Sejak itu, Romo bersumpah, Romo tidak akan mengajarkan ilmu kanuragan kepada golongan sudra. Karena tidak mungkin Romo mendapatkan kecukupan. Satu-satunya cara, Romo harus menjadi bangsawan. Dan awalnya menjadi Brahmana. Romo, apakah aku sekarang masih seorang sudra? Ya, masih seperti dulu. Romo pun masih juga seorang sudra. Bukankah Romo seorang guru besar di Hastinapura yang semestinya sudah menjadi seorang bangsawan? Ger, ternyata derajat Brahmana tidak bisa diwariskan kepada anak-anak. Kasta itu harus diperoleh dengan adanya pengakuan. Kalau begitu, Romo tidak akan pernah mengajariku ilmu kanuragan. Tidak, Ger. Setelah Romo berhasil mengubah kedudukan kasta, Romo akan mengangkatmu sebagai murid. Mengubah kastaku? Ya, kau akan memiliki setengah kerajaan Pancala. Karena ini yang dijanjikan oleh Drupada. Maksud Romo?
Kalian benar-benar memalukan. Kang Mas, kami hanya memberi sedikit pelajaran kepada anak Sudra itu agar dia tidak besar kepala. Besar kepala? Atas dasar apa kalian menuduh sahabatku karena besar kepala? Bukankah selama ini kalianlah yang besar kepala? Apa maksud Kang Mas? Selama karena menjadi sahabatku, kalian sama sekali tidak pernah meminta restu dariku. Dan kalian tiba-tiba menyerang sahabatku. Iya benar. Semenjak Kang Mas kenal dengan Karna, kami hanya dipandang sebelah mata. Kalian benar-benar tidak tahu tata krama. Kang Mas, tampaknya Kang Mas Duryudana tersinggung dengan kata-kata Kang. Jangan peduli. Kita harus paksa Kang Mas Duryudana agar lebih mengayomi kita daripada anak Sudra itu. Benar. Asalkan kita bertiga bersatu, Kang Mas Duryudana pasti akan mengerti maksud dan tujuan kita. Ayo kita lanjutkan. Kalian memang harus diberi pelajaran. Hentikan! 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 Apa yang membuat kalian bertarung sendiri? Bukankah kalian bersaudara? Tidak, Paman. Mereka bukan saudaraku. Sebelum mereka minta maaf kepada aku, Paman, aku adalah kakak tertua mereka. Dan aku adalah putra mahkota. Ayo, cepat. Kalian minta maaf. Tidak, Paman. Kami tidak akan minta maaf sebelum Kang Mas Duryudana mengakui akan memberikan perhatian lebih besar kepada kami daripada anak Sudra itu. Baik, aku tahu maksud kalian. Sekarang cepat angkat senjata kalian. Dimas, kita terpaksa harus melawan. Kalau tidak, kita masih mati konyol. Benar, Kang Mas. Kita harus siapkan senjata kita. Ayo Kang Mas. Bagus. Sabar, Raden. Raden. Eyang. Apa yang terjadi dengan kalian? Eyang, Kang Mas Duryudana menyerang kami. Tutup mulutmu. Apa kamu tidak malu? Seorang laki-laki mengadu seperti itu. Cukup. Kita bicarakan nanti dengan ayahanda kalian.
Baik. Baik ya. Mudah-mudahan Maharesi Bisma dapat menyatukan mereka. Aku khawatir Kang Bogendari sangat merisaukan putra-putranya. Apa? Putra-putraku berselisih? Benar, Mbak Yu. Tapi perselisihan mereka telah diselesaikan oleh Maharesi Bisma. Dimas, sebenarnya apa yang mereka perselisihkan? Yang saya tahu, Kang Mas, perselisihan mereka hanya karena ketidakadilan. Ketidakadilan? Dimas, perintahkan mereka untuk bertemu di Balero. Sendiku dawuh, Kang Mas. Mohon ampun Ayahanda. Aku hanya ingin mengajarkan adik-adikku bersikap sopan terhadap yang lebih tua. Itu tidak benar. Ayahanda, Kang Mas Duryudana memperlakukan kami seperti lawan. Dursusana, jangan berbicara sebelum dipersilakan. Mohon maaf, Ayahanda. Putraku Duryudana, apakah benar kau memandang sebelah mata terhadap adik-adikmu? Ayahanda, kalau memang itu yang terjadi, harusnya bisa disampaikan kepadaku baik-baik. Maaf Ayahanda Prabu, mereka awalnya mengeluh karena berarti sangat keras. Lalu tiba-tiba mereka melepaskan kekesalannya terhadap sahabatku Basukarna. Dan alasan utama mereka, karenalah penyebab semua ini. Bahkan mereka menganggap Karna duri dalam daging di Hastinapura. Dursasana, sekarang jelaskan pada Ayahanda. Benar Ayahanda. Bagi kami, karena sama seperti duri di dalam daging di Hastinapura. Aku bicara dengan sangat benar, Kakang Bo. Bahkan sangat benar sekali. Kedua orang itu tengah ditugaskan oleh Resi Dorna untuk mencari kayu gong sesuai angin, Kakang Bo. Sekarang jelaskan pada Ayahanda. Benar Ayahanda. Bagi kami, karena sama seperti duri di dalam daging di Hastinapura. Dialah bibit utama permasalahan ini.
Mohon ampun Gusti Prabu. Semua ini kesalahan saya. Karena itu, saya mengundurkan diri dari Adipati Awangga. Mengundurkan diri? Apa yang kau pikirkan, Adipati Karna? Nyuwun ngapunten Gusti Prabu Destarasta. Hamba tidak ingin pengangkatan hamba sebagai Adipati Awangga menjadi masalah bagi Hastinapura. Tidak. Tidak, sahabatku Karna. Kamu akan tetap menjadi Adipati Awangga. Dan kamu akan tetap menjadi sahabatku. Mohon maaf Ayahanda Prabu. Tolong abaikan permintaan kami. Aku hanya akan menurunkan jabatan jika terbukti kau tidak mampu mengembannya. Karena pengangkatanmu sebagai Adipati Awangga dilakukan dengan upacara, disaksikan para dewa dan juga para sesepuh Hastinapura. Apa yang dikatakan Gusti Prabu sudah benar. Tidak layak seorang ksatria untuk meletakkan amanat yang sudah dibebankan di atas pundaknya. Terima kasih Maharsi. Ampun Ayahanda. Eyang. Baiklah. Aku akan menahan diri. Tidak akan ada lagi perselisihan antara aku dan adik-adikku. Benar Ayahanda. Kami berterima kasih kepada Kang Mas karena telah mengambil kebijakan ini. Putra-putraku, aku gembira mendengar ucapan kalian. Dan mulai sekarang berjanjilah, kalian akan bisa lebih sabar dan menahan diri masing-masing. Aku berjanji Ayahanda. Kakangbo, percayalah kepadaku. Ilmu kanuragan para Kurawa sekarang sudah lebih maju daripada ilmu kanuragan para Pandawa. Kalau mereka datang ke Sekalima, mereka semua pasti akan kaget melihat kemajuan ilmu kanuragan para Kurawa. Tapi aku yakin Kakangbo, mereka semua pasti tidak akan datang lagi ke Hastinapura. Termasuk Bima dan Arjuna, Kakangbo. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu, Rai? Apa jaminan kalau mereka tidak akan datang lagi ke Hastinapura? Karena saat ini Arjuna dan Bima mungkin sudah terkubur di puncak gunung Reksamuka, Kakangbo. Benarkah itu, Rai? Apa kamu hanya menghiburku saja? Menghibur? Kakangbo. Aku bicara dengan sangat benar, Kakangbo. Bahkan sangat benar sekali. Kedua orang itu tengah ditugaskan oleh Resi Dorna untuk mencari kayu gong susuing angin, Kakangbo, di puncak Gunung Reksamuka, Kakangbo. Syukurlah. Aku senang mendengarnya, Rai. Kalau begitu putra-putraku memiliki waktu yang cukup untuk berlatih ilmu kanuragan dari Resi Dorna tanpa gangguan para Pandawa.
saja kakakmu, tentu saja. Kakangmu, kalau begitu, aku mohon pamit. Karena aku sudah menjelaskan semuanya, kakangmu. Karena masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Baiklah, Rai. Silahkan. Aku mohon pamit, kakangmu. Maharishi Bhisma. Kenapa menjalan hamba?